pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertempat di Aula SMK Negeri 2 Lumajang, Selasa 18 Februari 2025 dalam acara kegiatan P5 SMP Negeri 5 Lumajang dengan tema mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui rekayasa dan teknologi. Acara dimulai. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Lumajang, Ibu Lilik Mazidatin Zahro, MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 5 Lumajang, Ibu Dr. Anda Ike Wida Agustina. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nanang Abi Sofyan sebagai Guru SMK Negeri 2 Lumajang sekaligus Ketua Komite SMP Negeri 5 Lumajang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Lumajang dan seluruh Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Lumajang serta adik-adik kelas 9 SMP Negeri 5 Lumajang yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi, kecuali ia yang pandai bersyukur, maka akan merasakan kebahagiaan selamanya. Untuk itu, sepantasnya kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dan menghadiri acara kegiatan P5 SMP Negeri 5 Lumajang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara P5 hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Mengawali acara pada hari ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Yayu SPD. Hadirin dimohon berdiri.
marilah kita menunjukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Didi Sulas Prianto, MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya serta anak-anakku sekalian, mari kita bermunajat kehadirat Allah SWT, mohon keridhaan dan rahmat dari Allah SWT agar kegiatan kita P5 di SMK Negeri 2 Lumajang pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sirri bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-habibil qadir wa da'ubarit bil qurab wa taqwa bil habaib wa tunal bil ghaib wa husnul khatimi wa istasqar wa mamuki wa jilkarim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mu'min laka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar ya Allah. Allahu ladihum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Allahumma arzuqni al-hajj alladhi iftarata man istata'a ilahi sabilan waj'alni fihi hadiyan wa ilahi dalilan qariban li waqtul masalik wa 'ala ta'tiyatil manasik. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan ila walina wa akhirina wa 'ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fis jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi sakaratil maut ونجاة من النار ونعفى عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا عزيز يا غفار يا ربنا لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Terima kasih, semoga Allah menjaga semua doa kita dan mewujudkan semua harapan kita mendapatkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Didi Sulas Prianto MPD yang telah bersedia untuk memimpin doa hari ini. Terus selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 2 Lumajang atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nanang Abi Sofyan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Marhaba
hari ini. Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Negeri 5 Lumajang dan para siswa sekalian dan guru-guru DKP yang hari ini sudah siap untuk memberikan materi, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang seluruhnya kepada dari jenengan semua. Ini untuk kita yang ada di SMK 2 sangat welcome sekali. Terima kasih panjenengan semua bisa hadir di sekolah kami. Ya. Sekolah SMK Negeri 2 Lumajang yang merupakan sekolah yang sudah lama berdiri. Ya, sekolah yang sudah sekitar berdirinya itu tahun 52. Tahun 52 itu sudah ada SKP. Ya. Kemudian berkembang sampailah kepada SMKK, kemudian berkembang jadilah SMK Negeri 2 Lumajang. Nah, desa di Lumajang kota ada 2, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2. Yang lain-lain di sekitaran itu sudah menjadi ikon kecamatan masing-masing, ya. Kalau di Lumajang ada. Baik. SMK 2 ini sampai tahun ini sudah setiap tahun itu meluluskan sekitar 420, antara 380 sampai 420 setiap tahun. Nah, siswa kami sekarang ini 1228 sekarang ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti kok tidak kelihatan anak-anak kelas 12. Di sini tidak ada sekarang kelas 12-nya. Yang ada kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12-nya sekarang ini lagi PKL. PKL itu praktek kerja lapangan selama 6 bulan. Jadi mereka sudah Oktober yang lalu sudah berangkat, sampai nanti datang akhir Maret. Jadi hari Riyaya itu mereka datang. Riyaya itu mereka datang. Dan itu ketentuannya kalau nanti di SMK itu harus 6 bulan. Dan tahun ini tidak ada ujian di sekolah kami, tidak ada. Ujiannya di tempat dunia industri dan usaha. Jadi kami tidak ada ujian di sekolah kami. Kita serahkan kepada dunia industri itu. Nah, sekolah kami ini ada 5 jurusan. Jurusan yang pertama, mbahnya jurusan itu tata busana. Mbahnya itu mbahnya itu tata busana, terus boga. Boga itu masak itu. Ya. Yang sekarang sudah ganti, bukan masak, namanya kuliner. Yang setiap tahun kuliner ini menjadi standar buat kita, karena tiga kelas tidak pernah kurang. Bahkan sampai membuang siswa, maksudnya membuang itu diarahkan kepada jurusan lain. Kemudian muncullah sekolah kami ini jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan yang ketiga, sehingga sampai kita punya hotel di depan. Ya, di depan kita ini ada hotel, kamarnya ada 4 dan kelas. Jadi bukan kayak kamar hotel yang tidak representatif, itu tidak. Ya. Dan dijual, hotel itu dijual. Ya. Sering banyak yang menginap di tempat kita ini, sering banyak sekali, ya. Dan yang melayani siapa? Ya anak-anak kelas, anak dari kita yang jaga, kemudian apapun, karena kita ada jurusan hotel. Yang berikutnya adalah jurusan kecantikan. Jurusan kecantikan ini anak kami yang keempat, ya, yang sudah meluluskan banyak sekali perias-perias di Lumajang yang sudah betul-betul kompeten di dalamnya,
untuk dikitan-kitan. Kemudian jurusan yang bocet terbungsu ya, yang belakang sendiri yaitu DKV. DKV itu sudah berdiri 8 tahun. Ya, 8 tahun kami berdiri, kemudian sudah meluluskan, sudah hampir 5 angkatan, dan alhamdulillah tahun ini jurusan desain komunikasi visual yang dulunya namanya multimedia, sekarang multimedia itu dihapus, tidak ada, se-Indonesia tidak ada multimedia, diganti namanya desain komunikasi visual, yang tahun ini mendapatkan predikat untuk ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan DKV. Tepuk tangan dong untuk DKV. Kemudian sebelah kiri saya ini Ibu Wiwit sebagai ketua program keahliannya, dan guru-guru di belakang ada Pak Faisal. Pak Faisal mana Pak Faisal? Nah itu Pak Faisal. Noleh ini orang itu loh, wong ini ganteng dah, elek dah. Ya, tapi ada anak guru ya. Ada Pak Adi Joko katakan, oh ganteng. Ya. Pak Rama, halo. Iya Pak Rama itu muda-muda. Kita orang jurusan DKV itu muda-muda ya, orangnya muda. Ada satu Pak Dani, ya. Dani, ada Bu Indri, ya. Orang pinter gambar semua, ya. Pak Dani itu yang gambar di atas SMP 5 itu, yang ada welcome SMP 5 yang nempel di data itu Pak Dani dulu. 5 hari dia hidup di apa? Ya, ada tulisannya itu welcome SMP 5 itu ya. Windri masih mempersiapkan itu. Baik. Nah, SMK keunggulan atau pusat keunggulan itu adalah sebuah prestasi buat kita yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, oleh provinsi, dan kita sudah mendapatkan bantuan-bantuan, mendapatkan gedung, ya nanti kita akan melihat di DKV itu gimana, ya. Nah, siapa sarjana DKV. Nah, tahun ini, oh ya, guru-guru kami yang ada di SMK 2 mungkin seperempatnya guru-guru di SMP 5. Guru kami ini 102. Gurune iku kabeh 78 dan TU sama Caraka itu sama ke 102. Ya, jauh ya tuh. Jauh. Iya. Jadi posisinya demikian. SMP 5 tahun ini, terima kasih ibu-ibu dari SMP 5 guru-guru yang telah membimbing, ada 28. Biar saya tidak salah, aku ngomong Prof Pak ini lo datanya di sini. Kakak-kakakmu itu sekolah di tempat kita, memang tertingginya masih kena SMP Negeri 2 Sukodono, yang sekolah di SMK kita ini sejumlah 38. Ya. Kemudian ada 30 siswa dari SMP Negeri 4 tahun kemarin loh ya. Bukan seluruhnya, bukan. Nah, ini SMP Negeri 5. Ini insya Allah ini 28. Ini Pak Didik datanya. Semoga tahun depan kalian lebih intensif sekolah, tambah di sekolah kita. Yang di DKV itu jumlahnya cuma ada 4. DKV 3 semua. Ini Bu ya. Tidak kaget kok ya. Ini data resmi dari kita yang sudah memang saya bawa tiap hari. Kalau ada orang tanya, sampai mana ini loh, kamu punya kakak-kakak seperti ini di sini. Ada Cindy, ada Ahmad Ramadhani, Damar, Aditya, Riki, ya, Sofian, Rajeti, ya. Terima kasih kalian semua, semoga bertambahlah sekolah sini. Ya, sekolahnya nggak bayar kok. Tidak bayar, temenan ini. Kalau nanti ada sekolah bayar di SMK 2, ini kan Pak Nanang nggak percaya. Yang bayarnya ya untuk kelambi pertama itu loh, itu pasti. Sekolah itu tangga klaben orang mundur ini ya. Nah itu pasti deh. Tapi setiap harinya tidak ada uang bayar.
dan tiap ada kerja. Semua praktek dibiayai oleh negara. Ya betul, semua praktek dibiayai oleh negara. Karena kita punya sekolah negeri, ya. Dan kita ikut kebijakan, kita ikut provinsi anak-anak sekalian. Kamu sekolah sampai hari apa? Sabtu ya? Sabtu. Kita sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, dolano itu sekolah gini. Sampai Jumat saja. Ya. Tapi sekolahnya jam 6.45 saya tutup gerbangnya. Berarti Pak Didi sudah lihat ya, mungkin yang pertama kali saya tutup gerbangnya. Nanti kita buka lagi kalau ada kepentingan tertentu bolehlah. Tapi kalau pulangnya itu jam 3:05 di sore ya. Nah, kayak ini tidak Daniel, kayak ini ya. Nanggung ya. Kita pulangnya jam. Kalau Jumat itu sampai jam 3:30. Ya, itu saja gambaran tentang SMK 2. Salam dari pimpinan kami, Ibu Lili Masjid Darul MPD. Beliau adalah kepala sekolah yang visioner ke depan, ya, dan menjadikan SMK 2 seperti ini jadi yang dulu sudah terkenal sekarang semakin terkenal, ya, begitu. Jadi gambaran sudah saya sampaikan. Semoga nantinya anak-anak saya di sini mari sekolah di sekolah ini, kemudian info lebih lanjut nanti saya berikan brosur yang ada sudah, oke? Brosur SMK 2 tanggal lain-lain nanti itu adalah instruksi dari provinsi, nanti semuanya akan begitu. Terima kasih dari saya selaku wakil dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Nanang Abi Sofyan yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Wakil Kepala SMP Negeri 5 Lumajang sekaligus membuka acara P5 SMP Negeri 5 Lumajang dengan tema mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui rekayasa dan teknologi. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Ike Wida Agustina, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK Negeri 2 Lumajang dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 2 Lumajang dan juga Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 5 Lumajang, mohon izin untuk kegiatan P5 hari ini. Bapak Kepala Sekolah SMP 5 hari ini sedang ada kegiatan MKKS di Candipuro, jadi mohon maaf diwakilkan. Mudah-mudahan tidak menghalangi kebersamaan kita dan juga kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang kedua, nah ini kalian yang kelas 9 harusnya berbangga bisa hadir di ruang aula SMK Negeri 2 Lumajang. Kenapa? Karena P5 baru pertama kalinya SMP Negeri 5 melaksanakan P5 di luar lingkungan SMP Negeri 5 Lumajang. Kemudian yang kedua juga, ini sebuah kehormatan juga buat kami karena untuk pemilihan, karena dengan tema yang ada di sini yaitu rekayasa dan teknologi, kami dari koordinator P5 kelas 9 berusaha mencari informasi terkait dengan rekayasa dan teknologi. Nah, kebetulan sekali kita mempunyai ketua komite sekaligus guru yang ada di SMK Negeri 2 Lumajang. Jadi dengan
silaturahmi ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkelanjutan kerjasama antara SMP Negeri 5 dan juga SMK 2 Lumajang. Siap dok. Kenapa kami memilih SMK 2? Nah, kami kemarin sudah berkumpul bersama tim dari koordinator P5 mencari sesuatu yang kreatif dan inovatif. Apa ya kira-kira yang bisa membuat anak-anak termotivasi untuk kegiatan P5-nya. Kelas 7 dan kelas 8 mungkin kalian masih merasakan hanya itu saja. Nah, hari ini kalian buktikan bahwa di SMK Negeri 2 Lumajang kalian nanti akan melihat atau menerima ilmu sesuatu yang mungkin membuat kalian merasa wow, hari ini adalah zamannya digitalisasi. Jadi kalian akan kami kenalkan di jurusan yang paling bontot katanya ya Pak. Ya, jurusan terakhir tapi lagi booming, lagi trending di kalangan kalian semua. Kenal nggak dengan MM? Astagfirullah. MM nggak perlu. Apa? Multimedia. Dan saya bisa berdiri. Tadi sudah disampaikan sama Pak Nanang, dulunya istilahnya adalah MM, betul Pak? Iya, sekarang diganti lebih keren lagi, desain komunikasi visual. Nah, kamu kalau masuk sini jurusan apa? DKV. Wow, keren kan? Ada yang berkeinginan nggak masuk ke sini? Oh tidak, belum mengenal Bu Wiwit ya. Nanti kalau sudah mengenal baru merasakan. Wow, kira-kira masuk sini mungkin lebih kalian bisa termotivasi nanti setelah masuk ke 3 tempat nanti akan dibantu oleh Bu Wiwit. Nah, jadi pemilihan untuk P5 memang kami sengaja mengambil dari SMK 2. Sebenarnya banyak alternatif dari SMK 2 satu mungkin SMK Mulu dan SMK lainnya yang ada di Kabupaten Lumajang, tapi kami lebih condong ke SMK 2 Lumajang karena mengingat ada Bapak kita, Bapak Nanang sekaligus sebagai Ketua Komite, dan juga mudah-mudahan mungkin di SMK 2 itu lebih istilahnya lebih bagus mungkin dibandingkan dari SMK yang lain. Jadi kami pilih di SMK Negeri 2 Lumajang. Mudah-mudahan dari kalian nanti dari sini bisa mendapatkan ilmu sehingga bisa diterapkan nanti, dan juga nanti pemilihan waktu kalian masuk PPDB, sekarang istilahnya SPMB, beda istilah saja. Kalau dulu kan PPDB, sekarang seleksi sistem penerimaan murid baru. Ganti istilah tok Rek. Aslinya ya juga PPDB, ya kan? Dulu istilahnya adalah zonasi, sekarang istilahnya domisili, sama saja, nggak usah kaget. Jadi nanti setelah ini mungkin nanti kalian punya gambaran bisa disampaikan ke orang tua kalian, bisa rebukan sama orang tua mana sekolah yang akan kalian pilih. Terkait dengan P5, nah ini yang paling penting. Hari ini ada 3 nanti yang akan dibimbing oleh Bu Wiwit. Nanti mungkin secara teknis bisa disampaikan sama Bu Wiwit. Dari sini nanti kalian akan menerima materi sebanyak 3, nanti bisa di rolling. Kemudian hasilnya nanti sudah disampaikan sama Bu Endi kemarin di sekolah ya. Kalian harus membuat apa nanti bisa dikerjakan di sekolah. Nah, mudah-mudahan nanti dari sini kalian bisa apa istilahnya? Menerapkan ilmu kalian nanti dari hasil P5 sehingga kalian tidak sia-sia untuk mengikuti kegiatan P5. Sudah siap anak-anak? Siap? Buktikan kalau SMP Negeri 5 Lumajang the best. Oke? Siap? Siap. Terima kasih. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan P5 Rekayasa dan Teknologi di SMK Negeri 2 Lumajang saya nyatakan dibuka.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Lumajang, Ibu Dr. Anda Ike Winda Agustina, yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan P5 pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah rangkaian opening ceremony dalam acara P5 SMP Negeri 5 Lumajang dengan tema rekayasa dan teknologi yang telah resmi dibuka dan telah kita lalui bersama. Dengan harapan semoga kegiatan P5 hari ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 5 Lumajang, serta membawa masa depan yang lebih gemilang. Marilah kita tutup opening ceremony hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Saya Safi Wajah selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, ada yang paham tentang berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI di sekolah? Ada yang tahu berekayasa dan berteknologi? Angkat tangan, nanti saya kasih door prize gantungan kunci. Mungkin ada yang bisa menjawab dulu. Rekayasa dan teknologi, apa itu sih rekayasa dan teknologi? Bisa angkat tangan adik-adik? Saya kasih gantungan kunci per kelas nanti. Ayo, angkat tangan. Nanti ada door prize kaos dari Pak Nana juga yang langsung kalian press ke atas. Angkat tangan ya, ada yang tahu? Rekayasa dan teknologi. Pastinya sudah dikasih pembekalan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak di sekolah. Ayo, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu pengetahuannya adik-adik semuanya. Ayo, rekayasa dan teknologi. Kalian sekarang sering pegang teknologi. Apa itu teknologi? Ayo, coba siapa yang bisa angkat tangan? Dapat gantungan kunci sesuai desainnya kalian. Ada yang mau? Dari 219 siswa dari yang akan betul sekali. Oh, nggak ada. Mungkin Bapak Ibu ada yang nunjuk siapa yang paling dominan. Satu saja. Ada? Ada yang belakang? Belakang. Siapa? Oke, saya akan ke sana. Rekayasa dan teknologi adalah Oke, di selanjutnya Pak Rama, kalau belum tahu, silakan dibaca pengertiannya ya. Rekayasa dan berteknologi itu adalah membuat sebuah karya dengan menggabungkan teknologi, misalkan atau misalnya membuat karya fotografi, membuat gantungan kunci, membuat karya videografi dan desain grafis. Semuanya berhubungan dengan DKV ya? Iya Pak ya? Oke, kalau iya. Tapi anak-anak ini tidak semangat ya, padahal dikasih hadiah tapi nggak semangat. Kenapa? Hadiahnya kurang besar gitu ya. Kalau uang mungkin semangat ya. Nanti kalau uang saya mintakan ke Bapak Ibu guru yang di SMP 5 begitu ya. Oke. Nah, nanti kalian akan berkunjung ke 3 tempat di jurusan DKV. Yang pertama adalah studio foto, yang kedua adalah lab desain, dan yang ketiga adalah di lab percetakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fotografi itu dan
menu-menu apa saja yang harus kita pelajari di fotografi itu. Next, Pak Rama. Oh ya, sebelum kita lanjut, nah di dulusuran DKV itu kita mempelajari yang umum aja ya, umum itu ada 6. Kalau yang khusus itu banyak sekali. Nanti kalau kalian sudah masuk ke jurusan DKV akan tahu mapel apa yang khusus-khusus itu. Jadi sekarang yang umum dulu ya. Yang pertama adalah sketsa. Sketsa itu apa, Bu? Menggambar manual. Seperti itu ya. Yang kedua adalah komputer grafis, berarti kita menggambarnya pakai komputer. Yang ketiga adalah desain publikasi, sama, tapi nanti kalau desain publikasi hasil yang kita desain itu kita cetak. Contohnya apa? Banner. Nah itu namanya desain publikasi. Kemudian yang keempat adalah fotografi. Fotografi ini adalah yang paling gampang, terus banyak peminatnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya videografi. Dan yang terakhir adalah percetakan. Nah untuk percetakan di tahun ini baru ada mapelnya lagi Bapak Ibu Guru. Kemarin-kemarin hanya 5 itu, jadi sekarang ditambah dengan percetakan. Dan alhamdulillah jurusan kami dapat SMKPK dan semua alat-alatnya alhamdulillah sudah diberikan. Seperti itu. Lanjut Pak Rama. Oke, sekarang di sini saya akan mengasihkan sedikit materi tentang fotografi. Kakak-kakak bisa nanti didampingi adik-adiknya untuk menunjukkan ya. Di sana kita punya kamera, alhamdulillah sudah banyak 13-an Bapak Ibu. Jadi kalau untuk praktek anak-anak sangat-sangat memadai seperti itu. Nah itu adalah di belakang ada kakak-kakak yang sedang membawa kamera DSLR semuanya. Sudah siap ya untuk membantu adik-adiknya praktek? Siap, oke, lanjut. Nah, di dalam fotografi itu ada yang namanya segitiga exposure. Nah, segitiga exposure bisa dilihat di depan. Nah, itu ada namanya aperture atau diafragma, pembukaan lensa, gitu ya. Terus kemudian ada shutter speed. Bagaimana kamera itu menangkap gambar dengan cepat. Kecepatan menangkap gambar itu namanya shutter speed. Kemudian ada ISO. ISO itu adalah cahaya. Jadi kalau sudah mengatur aperture atau diafragma dan shutter speed, maka yang terakhir kita harus mengatur yang namanya ISO. Oke? Sudah ada pernah yang tahu ISO itu apa? Belum Pak Rama? Masih ISO. Oke, itu untuk pengaturannya nanti akan dibantu sama kakak-kakak di belakang ya. Gimana cara mengatur ISO di kamera? Bu, di HP ada nggak ISO? Ada, gitu ya. Coba kalian pergi ke menu kamera, kemudian ada yang namanya kamera apa ya yang belakang itu manual, kayak ada pengaturannya. Nah itu. Ya, di semua kamera itu ada, bukan kamera DSLR saja. HP kalian juga bisa diatur ISO, shutter speed dan diafragmanya. Oke, lanjut. Apa itu exposure? Banyak pertanyaan karena banyak door prize gitu ya. Ada yang bisa jawab? Boleh kalian melihat? Sudah ditampilkan Pak Rama? Wah, Pak Rama ini dah asik ya. Boleh kalian melihat? Punya HP? Punya ya? Boleh kalian searching di HP? Boleh. Mau akan kompres? Boleh. Oh, gitu ya. Karena kalau kalian nggak cari-cari dulu di internet, sampai bahannya canggih gitu ya. Boleh, ayo. Siapa yang berani dapat satu door prize? Boleh cari di internet, boleh. Buka HP-nya bisa. Ya, Cepet-cepetan. ayo. Siapa yang dapat? Siapa yang cepat dia yang dapat. Oke. Saya tunggu 1, 2, 3. Ada. Oke, angkat tangan. Pak, nggak ada ininya lagi ya? Oh ya. Tolong Pak Adi. Silakan berdiri. Adik, namanya siapa? Perkenalan dulu, dari kelas apa? Perkenalkan, nama saya Rosalia Diani dari kelas 9D. 9D, oke, saya carikan kelas 9D ini.
Ini berarti. Oke. Coba dijawab pertanyaan yang ada di depan. Apa itu exposure? Exposure adalah istilah yang berarti paparan atau terpapar dari suatu ekspor tertentu. Bisa? Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk keberaniannya. Saya akan kasihkan bantuan kunci halaman next. Apa itu exposure? Biar dibaca sama adik-adik. Exposure adalah banyaknya cahaya yang masuk ke kamera. Bisa dipraktekkan kakak? Ayo, sensor kamera itu yang mana gitu ya? Saya akan minta satu-satu ke depan. Satu, ayo, nggak usah malu-malu. Oke, saya dibukakan lensanya dulu, boleh? Lensanya dulu. Oke, langsung ini. Sensor ini adalah ada yang kacanya di dalam ini ada kaca, itu namanya sensor, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kakaknya, lanjut kakak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, sudah. Shutter speed. Apa itu shutter speed? Di depan tadi sudah dijelaskan ya. Shutter speed. Boleh. Oke, ada satu lagi. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Dari kelas? dari kelas 3D. Itu yang mana ya? Oh, di sini. Oh, bintang. Mana bintang? Ini. Ini ya? Betul. Oke, jawab dulu. Dapat gantungan kunci. Shutter speed adalah pengaturan kecepatan dalam menangkap kamera. Pengaturan kecepatan dalam menangkap gambar Atau foto. Oke, tepuk tangan. Jawabannya betul ya. Biar bisa dibaca. Nah, shutter speed adalah kecepatan rangka atau durasi kamera membuka sensor. Salah. Oh ya, Oke, nanti kita catatkan wis. Oh ini udah. Oke, diambil. Nah, lanjut Pak Rana. Barusan ada 3 speed exposure ya, berarti satu barusan satu speed. Yang oke, lanjut Pak Rana. Nah, satu speed seperti ini. Jadi semakin tinggi angkanya, gambar yang ditangkap akan semakin beku atau tidak blur. Kalau semakin kecil angkanya, maka gambar yang ditangkap akan semakin blur, gitu ya. Lanjut. Kemudian aperture atau diafragma. Banyak pertanyaan ini ya. Ada yang bisa angkat tangan? Yuk, ayo Ren. Sudah mulai mana soalnya ini? Yang laki-laki ya, yang laki-laki. Ayo. Ini hadiahnya masih banyak ini soalnya. Boleh kalian ini korek searching di Google boleh. Ayo. Ayo silakan. Ada, ayo. Pak Ram. Ayo kasihkan mic-nya ke yang belakang. Ada yang katakan coba berdiri. Berdiri, oke. Ayo berdiri, perkenalkan dari kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budani dari kelas 9F. Aperture adalah lubang pada bidang diafragma, tempat berlalunya sinar penundar kilau. Pendau kilau, oke. Sangat-sangat sulit ya pengertiannya ya. Oke, lanjut Pak Rama. Apa pengertiannya? Nah, pengertiannya aperture itu adalah bukaan lensa di mana cahaya masuk. Jadi lensanya semakin kayak jendela, berarti kayak jendela. Jadi semakin kita membuka jendela lebar, itu semakin cahaya yang masuk itu semakin banyak. Kalau kita tutup semakin rapat, cahaya yang
kelak. Seperti itu. Itu namanya apertur atau diafragma. Begitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nih soalnya. Nah, ini semakin kecil angkanya, jadi kebalikan ya. Kalau tadi shutter speed semakin tinggi angkanya itu semakin bagus atau semakin ini. Nah, kalau ini semakin rendah angkanya itu objeknya itu semakin fokus. Jadi backgroundnya semakin blur seperti itu. Jadi kalau kita mau foto di pemandangan gitu ya, kita pakai yang aperturnya rendah. Kalau kita foto grup pakai yang aperturnya tinggi. Supaya apa? Supaya semuanya orang itu kelihatan fokus. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang sekarang adalah ISO. Ada lagi pertanyaan ya? Ayo angkat tangan. Oh, dari tadi yang perempuan saja ya, yang laki-laki mana suaranya? Ada? Oke, angkat tangan. Tadi dari kelas apa sudah diambil ya yang belakangnya? F. Sebentar. Yang mana ya? F itu Avenger ini ya? Iya. Kalau kasih tahu ini belakang. Oke. Ayo jawab. Saya akan menjawab ISO. Oh, perkenalan dulu belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Hafiz. Siapa? Muhammad Sofwan Hafiz. Dipanggil Sofwan. Sofyan. Sofwan. Oh, lembut dan satu gitu ya. Oke, ISO. ISO pada kamera adalah pengaturan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. ISO merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan. Oke, karena adik-adik ini saya apresiasi karena sudah berani ngomong di depan umum gitu ya. Untuk pengertiannya yang lebih enak, coba kita lihat. Tarama, lanjut. Tarama, oke. ISO adalah apa? ISO adalah ukuran sensitivitas cahaya. Jadi kalau ISO, jadi angkanya ya. Pak Rama bisa kembali ke depan lagi yang ini. Nah ini untuk ISO. Jadi semakin tinggi angkanya itu semakin nanti akan terlihat cerah. Tapi kalau malam itu akan semakin terlihat noise, benar. Noise itu apa Bu? Noise itu yang ada di titiknya putih. Kalau semakin tinggi angkanya itu semakin terang, tapi semakin noise juga. Jadi gimana Bu cara mengatasinya? Kita kan sudah mengatur aperture, kemudian shutter speed dengan sedemikian rupa, kemudian ISO juga, tapi hasilnya tetap noise. Berarti harus ada satu bantuan yang namanya lighting, gitu ya. Lighting itu apa? Nanti saya jelaskan di studionya di cafe. Saya nggak bisa bawa ke sini karena lighting itu besar-besar, gitu ya. Oke, tepuk tangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh, ini yang di atas berapa? 9A. Oke. 9A. Iya. Oke. Mungkin untuk fotografi itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini ada partner saya namanya Pak Adi. Beliau adalah guru DKV juga yang akan menjelaskan tentang apa sih itu desain grafis. Kalau untuk percetakan kita nggak akan jelaskan di sini, kita langsung akan praktek. Kalau untuk percetakan adalah outputnya dari desain ini, outputnya dari foto ini, gitu ya. Oke. Saya persilahkan untuk Pak Adi. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di SMK Negeri 2 Lumajang.
Perkenalkan, nama saya Adi Joko. Saya dari guru dari DKV. Kebetulan saya juga masih belum lama di SMK Negeri 2 Lumajang ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang the power of visual design. Jadi kalau bahasa Inggrisnya desain komunikasi visual itu kan visual communication design. Jadi kita bagaimana mendesain komunikasi itu secara visual. Plus, kenapa kalau plus? Karena ada sound dan sebagainya. Gitu ya. Nah, DKV ini saat ini lagi booming. Kenapa? Karena saat ini di era sosial media dan teknologi yang berkembang saat ini, 80% informasi yang masuk ke dalam kita itu berupa visual. Kita bisa lihat dari HP, baju, kemasan, makanan, iklan, semuanya sebenarnya berupa visual. Mata itu merupakan indera yang paling sering menangkap rasa ya. Jadi DKV itu berfokus pada visual. Jadi estetika pada visual. Ya. Jadi ada beberapa contoh di sini, misalkan jersey, kemudian HP dan sebagainya. Gitu ya. Kita sangat dekat sekali dekat dengan produk dari DKV tersebut. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita akan pasti ketemu produknya. Ya. Bayangkan bangun tidur mau minum, ambil contoh ya, ini bukan iklan tapi kan gambarnya aja aqua. Jadi kita ambil botol kemasan, di mana kemasannya didesain. Kemasan botol kemasan didesain, grafisnya didesain, semua didesain. Itu ada namanya branding, nanti saya jelaskan kalau kita masuk ke proses yang lebih dalam. Dan kalau mau mandi, ada kemasan dari pasta gigi. Produk kemasannya didesain juga oleh seorang desainer. Kemudian kita keluar, kita melihat sign system atau tanda jalan, itu juga merupakan produk dari DKV. Jadi ada namanya ikonografi dan sign system. Kita akan belajar mendesain icon atau tanda. Kita buka HP, kita lihat icon-iconnya di dalam. Itu namanya user interface and user experience atau UI UX. Saat ini lagi booming. Kenapa? Hampir semua produk itu aplikasinya ada, termasuk game. Kalau kita main game, contoh ya, kalau main PUBG misalkan, kenapa kalau tombol tembaknya di sebelah kanan? Oh, bukan di sebelah kiri. Nah itu ada pemikirannya, nggak sembarangan mereka bikin kayak gitu itu. Ya. Jadi mereka tahu sebelah kanan, karena hampir sebagian besar manusia itu tangan kanan dominannya. Maka kecepatan tangan kanan lebih dominan ketika menembak itu kayak tangan kanan dibanding tangan kiri. Makanya itu sebelah kanan. Itu namanya user interface dan user experience. Itu semua didesain semua. Jadi apa yang kita pegang semua itu hampir ada aktor di baliknya yang desain semua itu. Aplikasi. Kenapa ya? Kalau Shopee tombol checkoutnya di sebelah kanan bawah, tombol di atas kiri. Ya, karena biar gampang tombol kanan cek langsung ketik ya. Kalau di sebelah kiri susah karena jarang orang kidal kan. Nah makanya kita memikirkan hal itu. Gimana konsumen itu lebih mudah, karena kutip ya, memakai produk kita, mengoperasikan produk kita. Jadi kemudian misalkan kita lihat iklan, billboard, ya, itu juga didesain oleh desainer grafis. Kemudian kita lihat konten di YouTube, ya, ada videografi dan sebagainya, juga hasil produk dari DKV juga. Mau makan, kemasannya desain oleh desainer produk. Ya, kita lihat menu di restoran, desain juga oleh desainer grafis. Kita lihat anime atau film, itu juga didesain, desain karakter, desain sound, kemudian desain motion grafis dan sebagainya. Itu ada desainernya di belakang itu semua. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang desain karakter gitu ya. Dari semua desain, dari semua produk desain atau di kafe itu, ada salah satu yang mungkin cukup menarik, yaitu desain karakter. Desain karakter itu gimana kita mendesain suatu karakter agar terpilih atau mudah diingat oleh orang. Oke, contoh seperti ini. Di sini ada 4 yang mendominasi dunia saat ini. Jadi ada anime atau manga, ada komik Amerika dengan Marvel dan DC-nya,
ada manhwa, ada komik Cina, ada manhwa itu Korea, dan sebagainya. Jadi ini contoh 4 topiknya lah, 4 terbesarnya di dunia saat ini. Semuanya tentu ada karakter-karakternya, dan karakter-karakter desain, gak sembarangan tiba-tiba bikin itu. Mungkin paling gampang contoh kayak Naruto, tahu ya? Mana ada ninja pakai baju orange itu mana ada gitu. Kan ketahuan dia malam-malam kan lucu gitu. Kenapa warnanya mencolok seperti itu? Karena biar dia beda dengan yang lainnya. Kalau kita lihat karakternya Naruto itu jejer dengan karakter yang lainnya ya, dia kan paling mencolok karena dia karakter utama. Kalau dia nggak pakai warna oranye, dia kan kalah dengan teman-temannya yang lain warnanya. Oleh karena itu kita harus desain karakter itu gimana caranya step up. Jadi pernah seperti ini. Jadi dan di dunia ini dari 4 ini itu mewakili budaya masing-masing. Jadi dengan desain karakter kita itu bisa mengekspor budaya kita ke luar negeri. Contoh anime dengan Jepang itu tentu dengan animenya ini ya. Kita bisa lihat yang punya stereotype atau punya alur cerita itu yang sudah ditebak. Kemudian ada Marvel itu karena Amerika ya, dengan tradisionalnya mereka dan pemikiran mereka bahwa mereka itu adalah polisi dunia, jadi mereka membuat komik itu cenderung seperti hero karena seolah-olah mereka itu sebagai pemimpin dunia gitu. Beda dengan Jepang malah menunjukkan kerja keras dari orang nggak bisa. Kalau kita lihat karakter anime itu biasanya dari yang nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia itu sebenarnya bukan karakter yang dari awal sudah kuat, dia pelan-pelan lama-lama tidak kuat. Bahkan kalau melawan musuh terlalu kuat, dikeroyok musuhnya karena dia asal sendirian. Jadi itu menunjukkan mentalitas masa depan. Jadi mereka menunjukkan kerja keras. Kemudian sama dengan Cina itu dengan kemampuan bela dirinya itu ditampilkan di komik-komiknya. Jadi setiap produk dari masing-masing negara itu mewakili budaya masing-masing negara tersebut. Nah, kemudian contohnya di Indonesia gimana? Indonesia juga tidak kalah sebenarnya, cuma mungkin belum terkenal yang lainnya. Ya. Kalau zaman dulu banget itu misalkan ada si Putra dari Gua Hantu, misalkan Gundala dan sebagainya ya. Jadi itu adalah produk dari DKV atau produk dan karakter dari sebelum generasi saya malah. Ya. Nah itu pun juga hasil perpaduan dari karya-karya dari luar. Nah saat ini yang lagi ngetrend itu biasanya komik atau animasi yang diputar di sosial media. Misalkan kayak contohnya ini adalah Tahilalax ya, sebelah kanan atas itu. Tahilalax itu komedi. Ya. Tapi dia saat ini bekerjasama dengan Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia itu kapal terbangnya ada gambar Tahilalaxnya ini. Bayangkan dari karakter sederhana di komik sekarang dia dikontrak oleh Garuda Indonesia, salah satu maskapai terbesar di Indonesia. Kemudian ada animasi yang saat ini akan tayang kalau salah tahun ini, yaitu Jumbo dari Visinema. Salah satu animasi yang saya rasa mungkin kelasnya yang tahun ini akan jadi yang terbaik saat ini ya, karena belum tayang, tapi saya melihat teaser dan trailernya aja. Tapi dari pergerakannya dan sebagainya itu sangat standarnya tinggi sekali. Jadi tidak kalah dengan yang dari luar negeri. Gitu ya. Dan beberapa kamu bisa, kalau kamu suka gambar, kamu bisa jadi ilustrator. Contohnya ada Sunico. Sunico itu dia itu ilustrator yang dikontrak oleh Marvel. Nah, dia itu colorist, jadi dia bagian mewarna komik-komik Marvel. Bahkan ada banyak sekali ilustrator atau colorist dan sebagainya ya, yang freelance atau kerja lepas yang dikontrak oleh luar negeri. Ya, jadi banyak sekali. Bahkan teman saya pun salah satu yang di Malang ya itu Sayuardian, dia itu kontrak DC ya, untuk Batman dan Superman. Jadi benar-benar kalau kita benar-benar mau mengasah ilmu kita, itu saat ini dunia itu kecil sekali. Jadi kamu bisa tembus ke luar negeri asal kamu mau berusaha saja. Jadi itulah contoh dari desain karakter. Salah satu hal yang akan kita pelajari di DKV. Tentu dengan hal yang lainnya ya. Ini salah satu contohnya saja. Apakah saya bisa gitu ya?
Bisa, bisa gambar bundar, bisa gambar kotak, bisa gambar segitiga. Tapi kamu bisa gambar semuanya. Kenapa? Ya, karena sebenarnya secara dasar yang kita gambar itu meskipun kompleks terdiri dari 3 bentuk dasar tadi, lingkaran, kotak, dan segitiga. Kalau kita bisa gambar garis, mestinya juga bisa gambar semuanya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya akan sedikit demokan. Oh, salah. Jadi ketika kita bisa menggambar lingkaran, kotak, dan segitiga, itu kita bisa menggambar sebenarnya. Kenapa? Contoh ya. Oke, jadi kalau bisa gambar lingkaran, kotak, dan segitiga, kamu hampir bisa menggambar semuanya. Karena yang bilang bukan saya sebenarnya, yang itu Walt Disney. Walt Disney yang membuat studio Disney saat ini. Sebelum dia pernah berkata seperti itu. Kalau kamu bisa menggambar kotak, segitiga, dan lingkaran, kamu bisa gambar apapun yang ada di dunia ini. Itu ya. Mungkin contoh paling gampang adalah karakter orang. Dari lingkaran, saya pakai bahasa lain saja. Oke, kalau kita bikin lingkaran, ya, kita bisa gambar mungkin karakter yang kita sering dengar itu. Contoh kita bisa gambar lingkaran ya. Kita tambahin lingkaran lagi, tambahin lingkaran lagi. Jadi siapa ini? Jadi Doraemon. Dengan gambar lingkaran saja, kita bisa gambar salah satu karakter. Ya. Contoh yang lain. Gimana kalau lingkaran digabung dengan segitiga? Bisa. Kita gambar lingkaran, kita gabung dengan segitiga. Kita gambar seperti ini. Segitiga. Kucing. Dari gambar semuanya. Kotak misalkan. Oke. Gimana kalau kotak? Contoh misalkan ya. Kalau kotak, contoh seperti ini kotak itu ya. Nah, ya, contohnya bisa seperti itu. Atau misalkan kita coba saya tambahkan seperti ini kotaknya. Ya, ini guys. Contoh seperti ini. Jadi dari bentuk sederhana itu kita bisa kembangkan menjadi bentuk yang kompleks. Ya. Dari situ kita bisa membuat atau mengembangkan ilmu kita ke hal yang kompleks. Tentu dari mulai yang simpel-simpel dulu. Kita kalau belajar nggak mungkin langsung ke yang mendetail dulu kan. Pasti kita belajar dari yang termudah dan yang paling simpel dulu. Kita baru kita mulai bangun skill kita perlahan sampai kita bisa gambar mungkin yang sedikit lebih kompleks ya. Misalkan contoh. Misalkan karakter anime seperti ini. Ya, ini sebenarnya saya ngawur aja ya, jadi nggak tahu. Mau saya mau cowok, sebenarnya sama aja sih. Apalagi tambahin apa lagi? Terus seperti ini. Ini seperti ini. Kita mulai dari basic dulu. Jadi nggak mungkin langsung. Yang kita pelajari nanti seperti itu. Jadi
salah satu poin BKV itu adalah ilustrasi. Ya, dan kita sudah sampai ke ilustrasi digital. Misalkan kita bikin untuk buku, contohnya saya bikin buku untuk tentang pariwara ya, desainnya misalkan. Jadi kita bisa bikin pewarnaan untuk karakter seperti ini. Ya. Untuk seperti ini sebenarnya tidak terlalu kompleks ya, jadi hanya objeknya tidak terlalu kompleks gitu. Mungkin berbeda dengan gambar yang sedikit lebih kompleks dengan seperti ini. Tentu butuh lebih waktu lebih lama dan butuh pemahaman desain yang lebih lama gitu ya. Jadi dimana kita belajar mendesain karakter yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang bisa kita jual, istilahnya seperti itu, termasuk logo dan sebagainya. Ilustrasi itu banyak macamnya ya, jadi kita bisa buat berbagai macam. Jadi seperti itu, nanti kita akan ketemu di 3 BKV. Di sana saya akan ajari sedikit tentang digital graphic design, jadi menggunakan desain grafis, menggunakan digital komputer, yang terutama di karakter. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.